saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita ditandai dengan abu. Kita akan mengawali masa 40 hari, masa tobat untuk menyambut karya penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ditandai dengan abu juga menandakan bahwa kita ini begitu dekat dengan dosa, begitu dekat dengan kekuatan yang memisahkan kita dari Allah, begitu dekat dengan kekuatan yang membuat kita tidak selaras dengan Allah. Maka bacaan pertama mengajak kita untuk berbalik kembali kepada Allah, untuk kembali mendekat dengan Allah. Ajakan tobat dalam bacaan pertama juga menggambarkan kepada kita bahwa tobat itu bukan hanya soal memohon ampun, meminta pengampunan, tetapi kembali membangun hidup, berbalik kepada Allah agar sesuai kembali dengan kehendaknya. Dalam bacaan kedua pun juga digambarkan kepada kita, Santo Paulus menggambarkan pertobatan itu menjadi cara bagi kita untuk membiarkan diri didamaikan dengan Allah. Dan sebagaimana dalam bacaan pertama didamaikan dengan Allah, berarti ada ajakan pula agar kita semakin diarahkan oleh Allah sendiri, kita kemudian diselaraskan dengan kehendak Allah sendiri. Yesus sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia, ia juga telah mengambil bagian dalam kerapuhan manusia, dan dalam kematian juga menandakan kerapuhan itu, tetapi ia membiarkan diri dibangkitkan oleh Allah. Ia bangkit dan bersatu kembali dengan Allah, sehingga ada keserasian, ada keselarasan kembali dengan keilahian yang ia miliki. Saudara-saudari yang terkasih, masa tobat ini kemudian kita isi dengan doa, puasa, dan pantang, ataupun juga dengan derma atau amal kasih. Melalui 3 tindakan itu, kita diajak untuk semakin menyelaraskan diri dengan Allah. Di dalam doa, kita sungguh mengarahkan hidup kita dengan yang di atas, mengarahkan hidup kita kepada Allah sendiri. Dengan amal kasih, kita diajak untuk keluar dari kecenderungan keserakahan kita, untuk kembali juga mempunyai tanggung jawab terhadap sesama kita. Dengan pantang dan puasa, kita kemudian diajak untuk juga melepaskan segala ikatan-ikatan pribadi kita yang kemudian dapat menjauhkan kita dari Allah, kelekatan-kelekatan yang hanya membuat kita memikirkan diri kita sendiri. Dan melalui bacaan Injil, baik doa, amal kasih maupun puasa atau pantang ini kemudian diajak dalam konteks khotbah di bukit menjadi cara untuk menemukan Tuhan, bukan hanya sekedar untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu. Maka semoga kita pun juga membawa semangat itu di dalam hidup kita, bahwa tobat yang kita jalani bukan sekedar untuk meminta pengampunan saja, tetapi bagaimana kita sungguh mengarahkan hidup kita kepada Allah dengan doa, pantang puasa, dan amal kasih. Semoga kita pun sungguh menemukan Allah dalam setiap upaya itu. Semoga hidup kerohanian dan iman kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan dapat semakin selaras dengan kehendak Allah. Dan dengan demikian kita pun menjadi semakin dekat dengan Allah dan menerima karya keselamatan itu. Karena kita sungguh menyadari bahwa hidup kita ini rapuh, kita begitu dekat dengan dosa, kita begitu dekat dengan kekuatan-kekuatan yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Maka marilah, terutama dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh menimba kekuatan itu, agar kita dapat berbalik kepada Allah, agar kita dapat semakin mendekat kepadanya, dan agar kita juga membiarkan diri dituntunnya untuk semakin sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita.